Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu ingin diberkati Tuhan. Ya, janji-janji dari Allah sudah dinyatakan kepada kita, janji penyertaan dan janji berkat. Dan itu juga dialami oleh Ishak. Nah, suatu saat Ishak diperhadapkan dengan krisis kelaparan. Dan Allah berjanji menyertai dia dan memberkati dia. Walaupun ada larangan, jangan pergi ke Mesir dan hiduplah sebagai seorang asing. Nah, saudara, tapi satu hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari Ishak ketika kesulitan itu terjadi, dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Yang saya amati, yang saya ingin bagikan pada saudara, dalam krisis kelaparan itu, Ishak tidak hanya bermodal atau berbekal, berpegang kepada janji Allah, janji penyertaan, dan janji berkat Tuhan. Namun Ishak bertindak. Nah, dalam wujud nyata bertindaknya adalah menaburlah Ishak. Nah, kalau kita kaitkan konteks geografis pada waktu itu, tanah di sana tidak seperti tanah di negeri kita Indonesia. Tanah yang gersang, tandus, dan sulit mencari air. Ya, nah saudara, tetapi kita melihat semangat Ishak, dia menabur. Nah, saat dia menabur, Tuhan berkati dia. Bahkan kita melihat dia menjadi orang yang kaya dan diberkati Tuhan. Apa yang kita pelajari, saudara? Kita menyadari bahwa Tuhan memberkati kita. Tapi ingat, berkat Tuhan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak tantangan dan kesulitan. Nah, yang paling penting dibutuhkan oleh kita kalau kita ingin diberkati Tuhan. Spirit dari Ishak dapat kita pelajari, walaupun diperhadapkan kesulitan, tantangan, dan tentangan yang dihadapinya. Tapi kita belajar dari Ishak, bagaimana kita memiliki etos kerja. Bekerja, bekerja, bekerja. Di saat kita bekerja, bertindak, disitulah Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.